72. The Call from Behind the Door. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 1072. Panggilan dari balik pintu. Isi dari mural ini akan menjadi kenyataan di dunia fisik. Baik Klein maupun Leonard tidak bisa menahan diri untuk mengulang kata-kata Nona Justice dalam hati mereka. Jika mural di sisi lain menentukan sejarah dunia buku, maka itu dianggap cukup menakjubkan. Namun, penemuan di sisi ini akan cukup untuk mengguncang hati semua orang dan membawa perubahan besar di seluruh tubuh mereka. Gambar yang kau lukis pasti akan muncul di panggung dunia nyata, bukan di dunia ilusi. Ini adalah penampilan dari seorang dewa. Tidak se-ekstrim itu kan? Setelah Leonard mengulangi pernyataan tersebut, ia berbisik pelan, merasa sulit untuk menerimanya. Di sisi lain, Klein mulai menganalisis secara otomatis. Bahkan jika 0-8 hanya dapat memengaruhi sebuah kota besar, membuatnya sulit untuk melampaui batas ini. Seorang Sequence 1, author dari jalur spektator seharusnya serupa. Dan keunikan Visionary telah dikonfirmasi berada di tangan Adam. Lalu apa yang menjadi jaminan bagi kota keajaiban ini agar isi mural ini bisa menjadi kenyataan? Kekuatan ilahi dari naga imajinasi dari masa lalu? Ketika buku ini terbentuk, isi mural tersebut sudah dicap ke dalam lautan kesadaran kolektif, tenggelam di dalamnya dan menyebarkan infeksinya ke segala arah, sehingga mendorong generasi demi generasi untuk mencapainya tanpa menyadarinya. Jika ini benar, maka kemungkinan untuk membuat mural lain menjadi kenyataan pasti tidak ada, karena naga imajinasi telah punah, dan tidak ada cara untuk memberikan kekuatan ilahi lagi. Tapi kita bisa mencobanya. Jika isi mural baru benar-benar terjadi di dunia fisik, itu berarti kota keajaiban ini benar-benar adalah life-saved dan mengandung rahasia besar. Itu juga berarti bahwa hal-hal mengenai jalur spektator lebih dalam dari yang aku bayangkan. Arthur? Ada nama ramuan seperti itu? Mendengar pemikiran Klein, Leonard tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dibandingkan dengan bagaimana nama naga imajinasi bisa diperluas untuk membuat inferensi terhadap nama Visionary, nama ramuan Arthur lebih menarik perhatian. Itu membuat imajinasi seseorang melambung tinggi. Rasanya lebih seperti berjalan dari kenyataan ke dalam ranah fantasi. Audrey yang sudah lama mengetahui nama ramuan high sequence dari jalur spektator, tiba-tiba memiliki pemikiran lain. Keunikan Tuan Dunia benar-benar berhasil menghubungkan dan menganalisis begitu banyak hal dalam sekejap. Mengagumkan. Oh, apakah aku terlalu langsung memujinya? Tuan Dunia sudah mendengarnya semua? Ruang ini benar-benar sulit untuk diadaptasi? Tidak, Tuan Dunia, aku benar-benar memujimu. Aku sungguh maksudkan itu. Audrey merasa sedikit malu pada awalnya, tetapi kemudian ia cepat menyesuaikan keadaan pikirannya, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Seperti yang diharapkan dari seorang psikiater, dia benar-benar cepat beradaptasi. Sebuah pemikiran muncul di benak Klein. Seperti yang diharapkan, Tuan Dunia tidak sedingin yang terlihat. Dia adalah tipe orang yang akan bergumam pada diri sendiri. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tepat saat Audrey secara naluriah memikirkan sesuatu, ia segera membantahnya. Suara yang sama bergema di sekitar Leonard. Penyamaran German Sparrow Klein tidak buruk. Hampir semua orang yang mengenalnya percaya bahwa dia dingin dan gila. Siapa yang menyangka? Tepat saat pikiran Leonard akan melantur, sebuah suara menginterupsinya. Diam. Melihat cara German Sparrow berpakaian, ia mengulurkan tangannya, menahan tawanya dan berkata, "Lihat, itu tidak cukup dingin, kan?" "Dingin? Kalau begitu aku akan langsung menekan Unshadowed Crucifix ke kepalamu. Jika kau tidak ingin karakter Beyondermu, donasikan saja kepada orang-orang yang membutuhkannya." Tanpa bisa menggunakan cogitation untuk mengontrol pikirannya, Klein secara naluriah membalas. Audrey melihat Tuan Dunia dan kemudian Tuan Bintang, dan jantungnya berdebar. Jadi, mereka menyimpan begitu banyak drama di dalam hati mereka. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu terjadi pada Tuan Bintang, tetapi aku gagal membaca apa yang ada di balik wajah poker Tuan Dunia. Giant Boss, Minnie, pada momen-momen krusial seperti ini, Audrey yang berpengalaman memaksa dirinya untuk mulai menyebutkan nama-nama agar pikirannya tidak melantur. Siapa mereka? Perhatian Leonard teralihkan. Mereka adalah anjing dan kuda yang keluargaku pelihara, jawab Audrey dengan sopan. Sebuah anjing harganya 450 pound. Klein tiba-tiba teringat saran Butler Walter
untuk membeli sekumpulan anjing pemburu saat dia membeli Mygur Manor. Mengapa hal pertama yang terlintas di pikiran Tuan Dunia adalah harga? Pertanyaan ini muncul dalam pikiran Audrey. Leonard mengerutkan bibirnya. Meskipun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, ia menjawab, "Bukankah ini normal? Orang ini selalu sedikit pilih-pilih mengenai hal ini. Aku ingat." Sebelum ia bisa menyelesaikan, Klein batuk pelan dan berkata, "Kita akan melanjutkan menjelajahi area lain, dan ketika ada waktu, kita akan melakukan eksperimen pada mural." Say, ruang ini benar-benar mempersulit segalanya. Intinya adalah bahwa privasi semua orang terbuka jika kita tidak fokus. Mendengar kalimat terakhir keluhannya, Audrey dan Leonard tidak bisa menahan tawa. Tapi bukan karena kehendak mereka sendiri. Melihat bahwa Tuan Dunia jelas tidak ingin situasi ini berkembang menjadi kekacauan lagi, Audrey mengangkat kepalanya, melihat ke langit-langit, dan memfokuskan perhatiannya untuk kembali ke urusan yang serius. Mural di sisi kanan mengendalikan dunia buku, dan sisi kiri tampaknya memengaruhi kenyataan. Bagaimana jika kau menggambar mural di langit-langit? Apa yang akan terjadi? Klein segera membuat hubungan. Kekuasaan naga imajinasi mengandung setidaknya 3 aspek. Sebuah kerajaan yang dibayangkan akan turun ke dunia fisik, masa depan yang dinyatakan akan terjadi di dunia nyata, dan objek yang dibayangkan yang akan diciptakan. Poin pertama sesuai dengan mural di sebelah kanan, dan poin kedua sesuai dengan dugaan kita tentang mural di sebelah kiri. Lalu, apakah tempat kosong di langit-langit istana terkait dengan kekuasaan ketiga? Selama kau menggambar objek yang kau bayangkan di langit-langit, itu akan diciptakan dan dapat digunakan? Audrey dengan mudah memahami apa yang dimaksud Tuan Dunia. Lalu bagaimana jika aku menggambar naga imajinasi? Leonard mengusulkan. Klein meliriknya lagi. Pertama-tama, kau harus telah melihat naga imajinasi tanpa benar-benar kehilangan kendali dan hancur. Kedua, kau perlu mengembalikan detail utama dari tubuhnya. Akhirnya, kau harus tahu cara menggambar. Aku mungkin tidak tahu cara menggambar sekarang, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa di masa depan. Aku bisa menyewa tutor di rumah untuk mengajariku. Leonard menggerutu sebagai balasan. Dan apa yang dimaksud dengan detail utama? Struktur tubuhnya? Atau simbol dan label yang digambarkan dari keilahian? Pada saat ini, Audrey mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada ceria, mengendalikan diri agar tidak tertawa. Aku bisa menggambar. Ini adalah keterampilan dasar bagi seorang wanita bangsawan, dan Audrey cukup berbakat dalam hal ini. Ya, kita bisa mencobanya di masa depan ketika ada waktu. Klein mengangguk dan berjalan menuju tiang raksasa tepat di depan aula utama. Rencananya untuk ekspedisi ini adalah untuk terlebih dahulu mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang situasi sebelum mempertimbangkan bagaimana cara menjelajah lebih dalam. Pada saat yang sama, ia memikirkan sesuatu yang lain karena pertanyaan Leonard. Simbol dan label dari keilahian. Ini mengandung banyak pengetahuan campuran. Itu bahkan bisa membuat orang belajar formula ramuan yang sesuai dan kekuatan Beyonder setelah selamat dari dampak melihatnya secara langsung. Lalu, sebelum Blasphemy Slate pertama muncul, apa yang akan didapat seseorang jika mereka selamat setelah melihat langsung seorang demigod atau bahkan dewa kuno? Saat itu tidak ada formula ramuan. Apakah hanya dengan menggunakan ramuan sihir untuk meningkatkan bentuk makhluk mitologis secara bertahap, sehingga aspek keilahian dapat mengandung bagian pengetahuan ini? Atau mungkin, setelah formula ramuan muncul, makhluk mitologis yang menggunakan cara peningkatan apapun memiliki pengetahuan yang sesuai terukir di dalam diri mereka. Jika itu karena 2 alasan yang aku pikirkan, itu berarti pengetahuan tentang keilahian dapat berubah dan bisa meningkat. Apakah para malaikat dari jalur Marauder memiliki kemampuan untuk mengubah pengetahuan tersebut atau bahkan menghapusnya secara langsung? Pertimbangan Tuan Dunia begitu dalam dan mendalam. Mereka melibatkan tingkat yang sangat tinggi. Audrey tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Leonard juga tidak bisa mengendalikan suara di dalam hatinya. Apakah ada hal seperti itu? Aku harus bertanya pada kakek ketika aku kembali. Orang ini benar-benar tahu banyak. Tidak sepenuhnya berpura-pura saat dia berperan sebagai Garment Sparrow. Setidaknya rasa kedalaman ini sepertinya miliknya. Terima kasih atas pujianmu. Cukup. Dengan sebuah botol darah kecil di satu tangan dan unshadowed crucifix di tangan yang lain, Klein memaksa dirinya untuk menahan pikirannya dan mengalihkan pandangannya ke tahta dewa kuno. Mereka berada dalam bentuk tubuh roh sekarang. Meskipun mereka tidak dapat terbang karena batasan dari aula utama,
Kecepatan maksimum mereka masih jauh lebih cepat daripada bentuk manusia mereka. Hanya saat itu Klein menyadari bahwa di balik tiang yang terlihat seperti tahta naga imajinasi, ada sebuah terowongan gelap. Aku tidak bisa melihat apapun. Seandainya ada cahaya, sebuah pemikiran secara naluriah melintas di benak Audrey. Kemudian, di dalam terowongan itu, cahaya murni dan lembut bersinar, menerangi seluruh bagian dalam terowongan. Tanpa perlu masuk, Klein, Leonard, dan Audrey melihat sepasang pintu perunggu ganda di ujung terdalam terowongan. Ada banyak simbol yang tidak dapat dijelaskan menutupi pintu tersebut, seperti banyak rantai yang membentang di belakangnya, seolah-olah mereka sedang menyegel sesuatu. Itu memberikan nuansa berat dan misterius. Di kota keajaiban para naga, di kediaman seorang dewa kuno, tampaknya ada pintu yang disegel di balik tahtanya. Hampir pada saat yang sama, ketiganya tampak melihat melalui pintu perunggu dan ke dalam kegelapan di dalamnya. Setelah itu, mereka mendengar detak jantung yang keras. Itu berasal dari detak jantung mereka sendiri. Namun, mereka berada dalam keadaan tubuh roh sekarang. Jadi tidak ada yang namanya jantung. Setelah itu, warna perunggu hijau di permukaan Unshadowed Crucifix perlahan-lahan terkelupas, mengungkapkan tubuh yang terbentuk dari cahaya murni yang memancarkan cahaya seperti matahari. Adapun Klein, Audrey, dan Leonard, mereka merasakan sensasi dingin yang membingungkan. Seolah-olah setiap sel memiliki kesadaran sendiri dan ingin membentuk diri lainnya. Dalam penglihatan ilusi mereka, di dalam kegelapan di belakang pintu perunggu, sebuah mata terbuka. Pupilnya gelap, dipenuhi dengan retakan biru hantu. Satu demi satu, mata yang mirip membuka juga. Mereka terisi rapat dan memancarkan tatapan dingin yang menatap tajam kepada mereka. Pada saat ini, Klein dan yang lainnya seolah mendengar sebuah panggilan diam. Itu adalah teriakan yang sangat menarik. Tanpa ragu-ragu, tubuh roh Klein membesar dan melingkupi Leonard dan Audrey. Ia mengakhiri pemanggilan dan kembali di atas kabut abu-abu. Sakuranovel.id. Sebelum